Pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari masa Hindia Belanda hingga saat ini. Fakta menunjukkan pada masa Hindia Belanda banyak hal-hal yang menarik mengenai pendidikan. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak tahun 1901, sejak zaman Belanda menduduki Indonesia. Saat itu Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk kalangan pribumi. Namun, pendidikan formal dibagi berdasarkan kelas sosial dan keturunan. Hanya anak pejabat dan bangsawan pribumi yang bisa mengenyam pendidikan formal. Tujuannya adalah sebagai bentuk upaya dari kebijakan politik etis yang mereka terapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia sudah mulai berkembang, terlepas dari campur tangan Belanda. Peraturan pemerintah tahun 1854 menginstruksikan Gubernur Jenderal untuk mendirikan sekolah dalam setiap kabupaten bagi pendidikan anak bumi. Peraturan tahun 1863 mewajibkan Gubernur Jenderal untuk mengusahakan terciptanya situasi yang memungkinkan penduduk bumi putra untuk menikmati pendidikan. Hingga pada awal abad ke-20, sebagai pergerakan kebangkitan nasional, terjadilah perubahan sistem pembelajaran dengan memasukkan unsur kebudayaan, bangsa, dan unsur keagamaan ke dalam sekolah-sekolah. Contohnya sekolah Islam, walaupun corak kolonial masih muncul dalam pendidikan pada masa itu. Pada tahun 1920, timbullah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru yang akan seakan-akan gabungan antara kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Keinginan kemerdekaan nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan kebebasan berkebudayaan yang menjadi pokok sistem pendidikan dan pengajaran. Maka pada tahun 1922, Taman Siswa hadir menjadi sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan berkebudayaan bangsa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Berdirinya Taman Siswa karena melihat hasil pendidikan tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Maka difikirkan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan budaya bangsa Indonesia dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak bangsa. Sedangkan pendidikan opvoeding memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang masyarakat. Merdeka belajar adalah pendidikan yang memerdekakan lahir dan batin peserta didik dan tidak bergantung pada orang lain.